Jadi memang sangat-sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini kepedulian kita dengan anak yatim lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dana Mustadhafin, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran. Nah, salah satu pelajaran yang bisa kita petik dalam bulan ini adalah ketika kita memuliakan seorang yatim. Bulan Ramadan ini sangat menganjurkan kita untuk memuliakan yatim. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bagaimana ketika kita memuliakan anak yatim ini, kita ingat ketika nanti kelak di padang mahsyar akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama membicarakan tentang hal ini dengan Ustadz Husain bin Syahab yang telah hadir bersama saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taqabbalallah amalakum Ustadz. Wa'amalakum. Ustadz, ini biasanya orang-orang ketika memasuki bulan Ramadan ini banyak melakukan amal soleh, artinya memberi sedekah, membantu orang, macam-macam. Nah, tapi ada hadis yang menyebutkan tentang memuliakan anak yatim. Ya. Nah, ini apakah memang ada pesan khusus dalam agama Islam tentang memuliakan anak yatim khususnya di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan mustadhafin yang kami muliakan, selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan semua ganjarannya. Memang ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa man akrama fihi yatiman akramahullahu yawma yalqah. Barang siapa di bulan suci Ramadan ini memuliakan satu anak yatim, maka kelak di hari pertemuannya dengan Allah, Allah akan memuliakan dia. Jadi memang sangat-sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini kepedulian kita dengan anak yatim lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena memang pertama-tama ya anak yatim ini adalah anak-anak yang tidak punya ayah, tidak punya pelindung, tidak punya seorang orang tua yang care 24 jam kepada dia. Remuk hatinya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba-hamba Allah yang puasa ini benar-benar memberikan perhatiannya kepada hamba-hamba Allah yang yatim-yatim ini. Menghiburnya, melindunginya, bersedekah kepadanya, ya, care lah kepadanya gitu. Apalagi kita biasa mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan ana wa kafilul yatama kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memberikan perhatiannya dan menanggung hidup anak-anak yatim ini kelak di hari kiamat akan berada dalam surga sebegitu dekatnya, sama dekat seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kahataini fil jannah. Kalau berbicara tentang fadilah ya, dan pahala tentang memelihara, menyantuni anak yatim, itu luar biasa di sisi Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Karena itu
Pemirsa yang kami muliakan, kesempatan ini jangan sampai terabaikan. Gunakan kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan untuk kita berbagi dengan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Terutama anak-anak yatim dari saudara-saudara kita. Bisa jadi saya punya adik saya misalnya ditinggal oleh sang suami, anak-anaknya yatim. Berikan perhatian lebih, ya kan? Jangan sampai kita telantarkan anak-anak yatim. Dalam Al-Quran sampai dikatakan fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan kamu hardik itu anak-anak yatim. Kasihani mereka. Di dalam riwayat dikatakan yatahannan alaikum. Orang yang sayang kepada anak yatim, nanti sekiranya dia punya yatim, Allah akan kirim orang yang akan sayang kepada anak-anak yatimnya. Gitu. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat memang sejarah Nabi kita Muhammad SAW, beliau tumbuh sebagai anak yatim, ya. Bahkan kita menyebutnya anak yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika usia Nabi masih dalam kandungan, ibunya meninggal ketika usia Nabi usia 6 tahun. Dia dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib sampai usia 7 tahun. Abdul Muttalib meninggal, dipelihara oleh pamannya. Dia berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Dan semuanya adalah manusia-manusia istimewa yang menyayangi Rasulullah SAW. Tapi bagaimanapun kita juga bisa rasakan betapa Nabi merasa tidak punya ayah, ya kan? Tidak punya ibu, walaupun hidup dengan kakeknya, walaupun hidup dengan pamannya. Bisa jadi sejarah mencatat Abu Thalib, pamannya, ketika memelihara Nabi Muhammad di usia 7 tahun itu. Demikian juga istri Abu Thalib yang bernama Fatimah binti Asad itu, pengakuan mereka lebih sayang kepada Rasulullah ketimbang anak-anaknya yang lain. Tapi bagaimanapun ya anak yatim tetap anak yatim gitu loh. Merasa terasing, merasa butuh perhatian. Nah, jiwa yang membutuhkan perhatian ini Allah wajibkan kita untuk care sama mereka. Tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Jangan hardik mereka. Apalagi kalau nggak ada orang yang memelihara mereka. Kan misalnya anak yatim hidup sama ibunya saja. Di rumah misalnya. Tambah lagi ibunya fakir misalnya. Itu pahalanya luar biasa itu. Bagi kita yang mau memberikan sebagian daripada harta kita atau rizki kita kepada mereka. Ya. Yeah. Masya Allah, Ustaz. Jadi kan memang mungkin bulan Ramadan ini kan kecenderungan orang untuk melakukan amal sosial itu tinggi, Ustaz, ya. Betul. Tapi dalam agama seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau memang kita bisa mencari skala prioritas, kita memprioritaskan anak yatim. Betul. Nah, ya mungkin juga karena ketika Ramadan ini orang-orang kan biasanya kumpul keluarga, Ustaz, ya. Betul. Nah, ketika semua kumpul, merasa dia, anak saya ini tidak punya orang tua, ayah saya. Mungkin itu ada perasaan iba, merasa dia ditinggalkan mungkin, Ustaz, ya. Nah, apakah berangkat dari sini, Ustaz, bahwa kecenderungan orang-orang untuk lebih memperhatikan anak-anak yatim ini dan kemudian ingin merangkul mereka, sehingga Yayasan Dana Mustadhafin ini setiap tahun ini mengundang anak-anak yatim di dalam sebuah tempat, dalam program 1000 berkah Ramadan itu, mengundang mereka dalam sebuah tempat, kemudian menghibur mereka dan memberi mereka makan dan memberikan hadiah mereka. Apakah berangkat dari situ, Ustaz? Ya, saya teringat dengan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana indal munkasirati qulubuhum." Kata Allah, aku ini berada di sisi orang-orang yang hatinya hancur.
kita nggak kebayang anak-anak yatim ini di bulan di mana semua keluarga kumpul, dia nggak mendapatkan ayahnya bersama. Terutama ketika nanti Lebaran datang, mana semua orang kumpul dengan ayahnya, dia nggak kumpul dengan ayahnya. Jadi memang hati mereka itu hancur gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku di sisi mereka. Nah, anak-anak yang lucu-lucu ini, yang hancur hatinya ini, ketika Allah mengatakan, aku berada di tengah-tengah mereka. Artinya kalau kita ini berada di tengah mereka, itu kita mewakili Allah di situ. Kita betul-betul menjadi tangannya Allah. Itulah kenapa Allah sangat sayang kepada siapapun yang punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Terutama di bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran. Nah, ketika antum bertanya tentang Yayasan Dana Mustadhafin, alhamdulillah kita sudah melakukan acara setiap tahun, yang sekarang mungkin sudah sampai 8 tahun ya. Setiap tahun kita mengadakan acara yang namanya 1000 berkah. Khusus kita mengajak hamba-hamba Allah yang punya kelebihan, ayo sama-sama kita gembirakan nih anak-anak yatim. Tentu 1000 orang itu kita tidak bisa mengumpulkan anak yatim semua, kan itu kita tambah para du'afa. Para du'afa ini orang-orang yang punya ayah tetapi dhaif lah, mereka lemah secara ekonomi. Kita kumpulkan mereka, kita gembirakan mereka, kita ajak mereka buka bersama, kita menghibur mereka dengan sholawatan, dengan membaca Al-Quran secara tartil. Kita datangkan seorang yang bisa bercerita, gembira, ria untuk mereka, berdongeng untuk mereka, buka bersama, sholat berjamaah bersama, dan kita berikan kepada mereka hadiah. Tak seberapa hadiahnya, tapi bagi mereka itu adalah berharga. Nah, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Yayasan Dana Mustadhafin ini tepat sekali, dan tentu sebetulnya banyak orang yang mau begitu, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Nah, karena itu kita mengajak pemirsa kita yang ingin bersama-sama Yayasan Dana Mustadhafin berbagi dengan anak-anak yatim, buka puasa bersama mereka, silahkan, ahlan wa sahlan, bisa bergabung dengan Yayasan Dana Mustadhafin. Dan tentu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat besar. Itu tujuannya adalah agar hati mereka tidak hancur, agar hati mereka terhibur, agar mereka merasa bahwa walaupun kondisi kami seperti ini, ternyata kami tidak ditinggalkan. Dan subhanallah, sebagaimana hadis qudsi tadi katakan, sebetulnya orang-orang yang care ini itu seperti wakil-wakil Allah yang berada di tengah-tengah mereka. Karena Allah mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku berada bersama orang-orang yang hatinya hancur. Tentu keberadaan Allah maksudnya adalah Allah kirim orang-orang yang mewakili Allah untuk berada di tengah-tengah mereka yang yatim ini, menghibur mereka, membesarkan hati mereka, dan menunjukkan kepedulian, ya, care kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita di antara orang-orang yang bisa mewakili Allah di tengah-tengah keberadaan anak-anak yatim ini, insyaallah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ajakan antum ini didengar oleh banyak orang, sehingga orang mereka terketuk hatinya untuk ikut juga terlibat dalam memuliakan, membahagiakan anak-anak yatim. Insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz Husin. Ya, pemirsa Dana Mustadhafin, Ramadan adalah momen yang sangat mulia. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka tidak ada kemuliaan lebih mulia kecuali ketika kita memuliakan anak yatim. Saatnya kita memanfaatkan saat-saat, momen-momen seperti ini untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan.
muliakanlah anak yatim. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husin, kita menjadi delegasi Tuhan ketika kita memuliakan, membahagiakan mereka. Oleh karena itu, jangan pernah kita berpikir harta kita ini tidak cukup, karena Allah akan mengganti lebih besar, terutama ketika kita memuliakan anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa ikut terlibat dalam memuliakan dan membahagiakan anak-anak yatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.